wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah kedua saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah hendaklah senantiasa menjaga takwa kita agar benar-benar takwa kita benar-benar menjadikan ketakwaan kepada Allah yang sebenar-benarnya takwa. Ada satu pesan Al-Quran untuk mendukung kata-kata intastukillah yasduk. Dalam surat Al-Kahfi ayat 46 Allah berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta yang kita cari selama ini hidup kita, anak-anak yang menjadikan kebanggaan kita karena keturunan kita telah ada. Allah menyebut kata-kata dua fenomena tersebut yang menjadi kebanggaan setiap orang. Zinatul hayatid dunya, hanya perhiasan dunia. Hanya perhiasan dunia. Kalau kita melihat perhiasan, kita hanya silau sesaat. Selanjutnya biasa. Tapi Allah menawarkan satu solusi dalam hidup kita. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Apa satu solusi yang Allah tawarkan kepada kita? Wal baqiyatus salihat, amalan yang baqiyat, amalan yang istimrar, amalan yang kontinuitas. Khairun 'inda rabbika, lebih baik di sisi Allah. Sawaban wa khairun amala, dan jelas pahalanya. Wa khairun amala, dan lebih baik juga untuk menjadikan amalan cadangan kita, harapan kita ketika kita di akhirat. Itulah menjadi amalan kita, cadangan kita. Kita tidak tahu di penghujung nasib kita, kematian kita dalam keadaan apa. Maja taksibu goda maja taksibu goda fi ayyi ardin tamut, dan tidak tahu siapa dan bagaimana kita menghadap Allah dalam keadaan mati kita. Kita tidak tahu apa yang kita lakukan esok hari, dan kita tidak tahu di bumi mana kita akan mati. Wa ma taksibu goda wa ma ardin tamut, dan kita tidak tahu apa kematian yang akan menemui kita. Jadi mari kita introspeksi diri kita agar benar-benar untuk menjadikan kehidupan kita berkualitas. Janji kita kepada Allah benar-benar kita janjikan, ya Allah, saya ingin untuk akhirat saya bla 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 bla. Ya Allah, saya ingin untuk akhirat saya apa yang Anda inginkan. Jadikan anak Anda penghafal Quran, itu adalah bagian dari misi akhirat. Anda perhatikan dari mulai pendidikannya, makanannya, dan sampai kebiasaannya. Musa, ya, itu seorang hafid kecil, umurnya 10 tahun kurang waktu itu hafal 30 juz dan ikut internasional, hafalan internasional hifzil Quran, dia juara. Apa kebiasaan Musa? Sang ayah dan sang ibu sejak mulai kecil dibiasakan bangun malam, ngantuk seusia anak-anak. Tidak ada rasa kasihan untuk akhirat anak kita. Kalau kita merasa kasihan, masih ngantuk, papa mi tidur aja. Misi itu, misi yang dibisikkan oleh setan, yang mungkin kita terbuai dengan kata-kata kasihan. Tapi sesungguhnya hasilnya Musa, ya, luar biasa. Tidak ada televisi di rumahnya. Tidak ada bacaan HP dan lain sebagainya di rumahnya kecuali Al-Quran. Dan dia sekarang sudah menghafal ratusan bahkan ribuan hadis. Karena abinya sering mengisi kajian-kajian dan dia mengikutinya. Kebiasaan itu perlu perjuangan, perlu pengorbanan, dan perlu hal-hal yang besar yang menjadikan harus kita siapkan mental kita untuk anak-anak kita dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita tutup dengan sama-sama mohon kepada Allah agar misi akhirat kita menjadi
hal-hal yang terwujud kelak di kemudian hari, karena sudah banyak orang-orang yang memberikan misi akhirat dengan kekuatan yang dia miliki dan itu terbukti. Innallaha wa malaikatahu yusholluna